halo sobat cerita. Halo semuanya. Halo. Oke, hari ini kita akan melakukan podcast di segmen baru dari Guru Bercerita ini. Yap, betul. Akhirnya ya kita Guru Bercerita sampai pada segmen podcast. Akan ada siapa aja nih hari ini? Hari ini akan ada narasumber yang hebat-hebat tentunya dari kalangan guru tentunya. Oh, guru ya. Oke. Kita akan menguak segala tentang pendidikan dari sudut pandang yang lain. Oh, oke. Dan segala sudut pandang. Ya, betul. Jadi pokoknya kita akan banyak ngobrol, mendengar cerita-cerita yang pastinya luar biasa ya. Yang keren-keren juga tentunya. Semoga kita akan dapat banyak hal yang buat kita pelajari lagi. Atau bahkan ya pokoknya akan seasik mungkin lah pokoknya hari ini. Ya, tapi ingat, Guru Bercerita ini bertujuan untuk memperluas perspektif mengenai pendidikan. Yang siapa tahu dengan narasumber kita mendapatkan ilmu dan juga hal-hal yang baru agar pendidikan bisa lebih baik. Oke. Tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, kita langsung panggilkan saja narasumber kita. Oke, silakan narasumber. Oke. Kita punya dua narasumber, satu cowok, satu cewek. Halo. Oke. Halo. Sebelumnya terima kasih banyak loh udah mau berkenan mampir ya ke podcastnya kita nih, Bapak dan Ibu. Sebelumnya nih, boleh kenalan dulu nggak? Buat Bapak siapa namanya, boleh kenalin dulu. Kenalin dong, dari Bapak dulu nih, Bapak siapa nih? Saya Dido dari SD Golden Age. Oh, oke. Berarti beliau adalah guru SD. Satu lagi kalau Ibu? Oke, saya Anissa dari guru SLB. Oh, luar biasa banget ini. Oke, hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih seputar soal pendidikan perguruan ya, Ya, Pak. betul. Oke. Kita mulai pertanyaan pertama ya. Oke. Jadi sini menjadi pemantik pertanyaan utama yang mungkin Ibu Bapak bisa sampaikan pandangan ataupun perspektif terkait hal yang saya tanyakan. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana sih cerita dan perjalanan Ibu Bapak nih selama menjadi guru? Bisa diceritakan kenapa Ibu Bapak bisa menjadi guru? Nah, gimana sih ceritanya perjalanannya tiba-tiba, kan nggak tiba-tiba nih jadi guru. Gimana nih? Ada asal-usulnya. Kisah. Mulai kali dari Oke, boleh siapa dulu? Bapak dulu. Gentleman first. ya. Pertama sih dulu ngajar itu nggak ada kepikiran buat jadi guru sebenarnya ya. Oke. Nggak ada sedikit pun kayak cita-cita pengen jadi guru, nggak ada. Iya. Cuma memang kebetulan memang orang tua semua bergerak di jalan pendidikan. Oh, oke. Jadi akhirnya orang tua itu bikin sekolah. Oh. Dan akhirnya lah anaknya juga ikut gitu. Cemplung juga. Jadi itu pengaruhnya langsung. Awalnya sih memang nggak siap juga buat jadi guru di saat belum punya basically jadi kependidikan gitu. Iya, betul. Akhirnya ngambil kuliah pendidikan dan akhirnya sekarang yang ngajar. Akhirnya karena awal sih ngajar tuh kayak apa sih ngajar gitu kan? Iya. Apa sih ngajar tuh gitu? Akhirnya lama kelamaan pernah ngerasa di titik kayaknya nggak cocok deh buat jadi guru gitu. Iya, benar. Kelama kelamaan di saat kita bosen tapi kok malah makin enak gitu. Makin enjoy ya. Memang nggak dipungkiri ya bahwa pekerjaan guru tuh kalau setiap kita lagi masih anak kecil tuh kayaknya bukan pekerjaan populer ya. Betul, Jadi ya. pasti banyak tuh astronom. Saya juga dulu Ya, pengen jadi Jadi polisi biasanya tuh. Malah saya dulu inget pas masih SD, cita-cita saya jadi tukang ojek. Emang harus jadi tukang ojek. Gak tau kenapa, mungkin di lingkungan rumah banyak tukang ojek ya. Jadi kelihatannya kayak, wah keren banget nih. Jadi motivasi, jadi tukang ojek. Jadi perjalanan memang sebelumnya nggak pengen jadi guru. Iya, sih jadi guru. Malah lebih pengen ke arah ke dokter sebenarnya. Oh. Karena memang dari kecil itu emang basically ikut dokter kecil. Dokter cinta gak? Enggak dong. Kayaknya dokter cinta. Aduh, nanti kayaknya di tempat yang lain. Kalau SMP, SMA ikut PMR, di perkuliahan juga kebetulan kuliah pertama itu ngambilnya adalah manajemen industri jasa makanan dan gizi. Oh. Iya, jadi emang fokus ke gizinya gitu. Oh, Dari gizi ke pendidikan. Lumayan jauh, lumayan jauh Gizi ya? pendidikan, gak mungkin kan? Iya. Gitu sih itu. Oh gitu, oke. Nah kalau ibu gimana nih perjalanan kisahnya? Kalau saya sih kisahnya mungkin juga nggak beda jauh ya, karena Oh. kayak
belum sek nih jadi guru, apalagi kalau misalkan guru harus mencontohkan yang baik gitu. Betul nggak sih? Iya, Kan- iya, betul. bener nggak? Kayak kita tuh punya beban moral ya. Karena pikiran kita dulu tuh SMA, SMP kita bandel mau jadi guru nanti karmanya balik kan? Betul kan? Betul Iya, kan? makanya bandel-bandel semua. Aduh, siswanya seperti saya dulu. Iya. Mikir. Waduh, bahaya. Bahaya banget. Nah, tapi karena satu titik dimana dulu saya sebelumnya jadi guru ada pekerjaan yang lain, terus sempat resign mungkin ya karena satu dan lain dua hal. Terus teman saya bilang, coba deh mau nggak jadi guru infal dulu nih. Oh. Gitu asalnya di mana? Saya tanyakan di SLB. Hah, seriusan di SLB kan kayak, wow itu kan sebuah anak-anak yang Iya, luar kayaknya biasa itu banget ya. bukan opsi yang kayak bisa mudah diterima. Oke, ayo gitu. Iya gitu kan. kan, nggak bisa. Yaudah gas gitu kan. Dipikir berulang kali kan. Bagi yang nggak tahu, guru infal tuh guru pengganti ya? Ya betul, guru infal itu guru pengganti. Terus kayak udah nggak apa-apa, kok coba dulu aja gitu kan, cuma guru infal gitu kan. Yaudah deh nggak apa-apa karena gitu. Pas pertama kali terjun langsung di anak-anak luar biasa, kok gini ya gitu kan, kayak shock berat gitu kan. Nggak pernah nih ngajar yang kayak gini. Iya. Langsung Cuman, gaspol. iya, karena kita juga harus belajar dari si anak-anaknya, gimana kita mentreatment mereka gitu Bener, kan. bener. Tapi setelah dijalanin, wah keren banget sih ini. Kayaknya nggak semua orang Iya. bisa untuk menjadi guru Nggak sampai. Iya, benar. Wah, jadi udah something amazing juga ya. Maksudnya buat ibu, buat oke lah, go. Kayaknya nggak semua orang bisa langsung go deh. Harus berpikir berulang-ulang Iya, biasanya. benar. Karena kan SLB itu biasanya kita harus mendidik dan mengajar juga, mengajar dan mendidik ya. Yang paling lucu tuh sabarnya ya. Sabarnya. Harus modal utama adalah sabar. Nggak boleh sedih. Oh, tidak sabar bahaya nanti. Bapak sabar nggak? Sabar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Oke. Karena tadi perkenalannya sangat luar biasa dari Ibu Bapak, keren sekali. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apa sih kesan yang paling ya terasa gitu dari Ibu Bapak selama menjadi guru? Ada gak yang berkesan selama Ibu Bapak menjadi seorang guru? Nah, gitu. Yang dari Ibu dulu deh ya. Dari Ibu dulu Ya, Tadi bisa dari yang Bapak. ini nggak terlupakan banget. Nah, betul. Yang keren banget lah. Iya. intinya. Tapi ini bisa jadi yang oke, bisa yang nggak oke. Iya, Ya. Yang penting yang memorable aja. Iya. Kalau menurut saya sih, kalau kesan yang tadi nggak terlupakan ya selama saya, karena guru SLB yang saya pikir tuh kayak wah sabarnya harus luar biasa banget gitu kan. Kayak apalagi ketika kita nggak punya apa ya basicnya, terus kita harus belajar gitu. Ketika misalkan nih kita ngajarin anak-anak dari awalnya emang nggak bisa gitu kan, terus apa ya namanya kita gimana caranya untuk ini anak harus bisa nih, harus ngerti gitu kan dengan segala kesabaran dan wah gitu kan ya, anak-anak yang luar biasa. Yang paling gak bisa dilupain itu adalah ketika kita ngajarin nih, kalau misalkan di SLB walaupun dia berubah sedikit itu sangat berpengaruh banget. Iya, betul. Kalau misalkan kayak saya nih, anaknya itu tantrum, kalau misalkan di SLB kalian harus siap dengan itu semua. Kayak misalkan kalian entah itu ditarik, dijambak, itu kan saya udah siap banget. Gitu. Udah kebayang banget kayaknya aslinya. Ngadepin anak tantrum. Iya, Luar tapi biasa banget ini. di sisi itu ketika misalkan kita sudah bisa mulai mengatasi anak-anak itu, anak-anak itu misalkan mulai berubah menjadi yang kayak baik-baik aja, tantrumnya mulai sudah bisa dikondisikan, itu ada apa ya? Ada kayak kesenangan. Oh ternyata anaknya bisa loh, bisa kita kendalikan. Gitu kan. Nggak semua anak yang ABK, autisme itu sangat normal. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena di balik itu semua mereka punya keistimewaan yang mungkin pelajar normal tuh nggak punya. Luar biasa. Luar biasa. Ini pengalaman yang kayaknya gak semua orang bisa terjun ya. Terus kalinya dapat tuh kayaknya bakal jadi kesenangan diri sendiri ya ketika bisa. Wah, saya juga kayaknya belum tentu bisa. Mau nyoba? Oh, Coba. oh, kita nyoba dulu aja. Tapi saya jadi penasaran, kok bisa gitu Ibu, latar belakang kenapa sih bisa sampai ke SLB? Kenapa nggak ke SD yang biasa aja gitu, atau ke SMP ada yang lain? Kenapa sih harus SLB? Oke, awalnya sih saya sempat mikir kan kayak ya udahlah nggak apa-apa, toh guru juga sama, kita mendidik dan mengajar gitu. Tapi setelah saya jalanin gitu kan ya, ternyata di balik anak-anak itu semua ada kisah yang mungkin dibilang biru bisa jadi karena gini. Kalau misalkan keluarganya ada punya kakak, contoh kakaknya normal, sedangkan dia adiknya mungkin ABK, gitu kan ya. Di keluarganya yang bakal diprioritaskannya itu terkadang di kita adalah yang normal. Iya, betul. Rata-rata gitu ya. Yang menjadi saya prihatin, kenapa yang ABK dikesampingkan?
Saya nggak mau sampai kalau misalkan dia di rumahnya di kesampingan nggak bisa nih, saya harus menerima anak itu. Kalau misalkan kalau saya sendiri nggak apa-apa, kamu di rumah di kesampingan nggak, di sini kamu harus istimewa, kamu pasti juga dapat perlakuan yang sama. Makanya kenapa saya bertahan sampai di SLB sejauh ini, itu saya nggak mau anak-anak SLB atau mungkin ABK itu di kesampingan. Saya mau anak-anak itu bisa merasakan kasih sayangnya dan perhatian. Apalagi diutamakan ya kalau itu. Ini sih kerennya jadi guru tuh, maksudnya guru tuh bukan sekedar pekerjaan ternyata. Maksudnya bukan sekedar datang bikin kerjanya beres udah pulang. Kita tuh terlibat banyak dengan apa namanya, sisi moral kita tuh main-main ikut bergabung juga gitu di kerjaan. Keren lah pokoknya nanti. Luar biasa. Luar biasa. Oke, sekarang kita dari Pak Rito nih, gimana nih kesannya? Kesannya selama udah beberapa tahun mengajar ini, sebenarnya sih bukan lebih ke orang lain ya, tapi lebih ke diri sendiri aja. Lebih jadi banyak berkaca ke diri sendiri bahwa oh ternyata jadi guru itu memang betul tadi yang disebutkan bahwa nggak bisa mengajar saja gitu. Iya, betul. Bisa datang kerja, Pulang, belajar, gitu kan. pulang. Kadang kita jadi ngelihat oh kita itu harus mendidik mereka juga. Ditambah mendidik itu nggak bisa di dalam sekolah saja, di luar sekolah pun kita harus mendidik. Bagaimana kita harus menjaga sikap kita di luar, sehingga itu menjadi sebuah perubahan buat diri saya sendiri. Bahwa bagaimana saya dulu saya nakal sih memang. Kelihatan deh. Dengan mukanya juga aduh. Memang dulu tuh kayak pas ngeliat anak-anak, oh ternyata saya dulu kayak gini gitu. Lebih ke kayak ngerasa ditampar aja gitu kayak. Iya benar. Rido dulu kamu kayak gini tahu. Rido kamu kayak gini tahu. Coba sekarang kamu menghadapi hal ini gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Lebih ke itu sih. Dan gak dipungkiri murid-murid SD juga lumayan nggak bisa dibilang mudah juga ya, Pak. Makanya ya selama ini ya asik sih sebenarnya. Banyak eksperimen jadinya kita. Menemukan hal-hal yang baru yang memang di luar dugaan kita ya, kan. Betul. Kebayang juga tuh kita yang ngajar anak SD sama SMA gimana nih. Oke, kita lanjut. Minimal lebih kritis nih, Bapak. Agak mencekam nih. Oke, kita nggak dipungkiri. Sekarang kan kita zamannya teknologi ya, dan digitalisasi. Nah, mungkin saya minta pandangan dari Bapak nih. Bagaimana pandangannya pendidikan di era digitalisasi ini? Apakah menjadi suatu ancaman? Misalkan kita kan suka mikir bahwa guru yang lebih baik itu adalah Google, ya kan? Google semua ada, kita mau nyari apapun ada kan? Nah berarti otomatis pekerjaan guru semakin terasingkan lah. Nah menurut Bapak dan Ibu nih, apakah digitalisasi ini menjadi suatu yang baik atau yang negatif bagi pendidikan? Oke, mulai dari saya dulu kali ya. Oke, boleh. Melihat teknologi yang berkembang sangat pesat itu enggak kita pungkiri ya bahwa dunia ini akan selalu berkembang. Melihat teknologi yang berkembang juga bahwa guru juga harus mengajar secara metode pembelajaran harus ditingkatkan lagi menyesuaikan dengan zamannya. Seperti yang sahabat Rasul pernah sampaikan bahwa kita harus mendidik anak-anak, ya bukan anak kita saja tapi seluruh bangsa itu sesuaikan dengan zamannya. Betul. Zamannya sekarang adalah kita teknologi. Sebenarnya guru itu tidak terasingkan. Guru itu tidak terasingkan bahwa profesinya akan terputus oleh si Google itu sendiri, oleh teknologi yang berkembang ini. Google. Malah seharusnya si guru itu harus menyesuaikan dengan bagaimana nih saya harus menyesuaikan dengan teknologi ini. Jadi harus lebih kreatif. Iya, lebih kreatif lagi. Tapi selama ini yang saya lihat itu bukan masalah si guru dengan teknologinya, tapi di poin adabnya itu etika setiap anak. Karena banyaknya ilmu yang mereka serap, sehingga etika ke orang tua, khususnya orang tua karena pasti guru itu lebih tua. Kadang ada yang lebih muda, tapi etika kepada guru itu berkurang. Khususnya kayak di sekolah dasar. Di sekolah dasar, di SMP, SMA saya juga pernah. Ya itu yang berkurang itu adalah itunya, adabnya etika anak untuk ke guru karena kan sebuah ilmu itu kan tidak datang begitu aja. Betul. Nggak keluar tiba-tiba, nih saya bisa ini gitu kan. Tapi kan ilmu itu datang dari Tuhan kita semua. Tuhan kita mengirimkan ilmu itu kepada guru dan guru itu disampaikan ke siswa-siswanya. Maka nggak mungkin dong si siswa ini tiba-tiba sok-sokan, walaupun dia sebenarnya
tahu. Nggak ingin tahu sebenarnya guru gitu kan, sebenarnya guru itu enak kalau ngeliat siswa itu bisa lebih pandai daripada gurunya, itu keinginan Luar biasa. semua guru kan. Iya. Tapi kan yang kita inginkan itu adalah di saat etikanya dia tetap terjaga gitu. Karena itu yang akan dipakai seumur hidup. Itu yang akan dipakai seumur hidup sih. Itu aja sih sebenarnya dari teknologi ini sebenarnya nggak ada salahnya kok. Cuma aman. kita lebih ke lebih ke titik beratkan, poinkan itu adalah di etika seorang anak ke gurunya aja. Itu aja sih. Makanya kan ada ada bahasa itu adab dulu kan Iya, sebelum betul. ilmu Ada ya. dulu sebelum ilmu. Berarti secara langsung bahwa job desk-nya guru tuh ada nambah dikit kali ya. Iya, jadi betul. jadi lebih ke gimana ngontrol moralnya anak kan. Iya gitu, maka tadi Mendidiknya, berarti ya. Tadi juga kan sempat kita itu bukan sekedar kerja tapi moral kita juga itu kan, makanya disitulah gitu. Karena di selama perjalanan selama ngajar tuh kelihatan kok anak di mana yang anaknya etikanya bagus, itu bakal ilmunya lebih menyerap lebih cepat. Iya benar. Gitu, lebih berguna ke dirinya. Dan tidak hanya sekedar anaknya saja ternyata gitu. Ternyata orang tuanya juga harus sama bersikap baik kepada gurunya. Oke. Gitu. Ternyata sejauh ini tuh pas ngelihat membandingkan gitu ya. Bukan membandingin kali, observasi melihat bahwa orang tua yang menerima bahwa nasihat dari gurunya, anaknya di sekolah seperti ini, programnya seperti ini, maka di rumah harus seperti ini. Gitu. Nah, Berarti harus balance ya. harus balance. Jadi nggak bisa nih orang tua tiba-tiba saya mau nyekolahin anak saya, nih ngurusin, kan kita nggak bisa. Iya iya, harus ada keselarasan Iya gitu ya. betul, kita harus kerjasama dong antara guru dan orang tua. Harus sinergis. Nah, itu berbeda dengan orang tua yang memang menyekolahkan anaknya ke sekolah, tapi juga ikut serta orang tuanya mau berevaluasi diri gitu untuk anaknya. Biasanya perkembangan anaknya lebih cepat gitu sih. Itu aja sih dari saya. Wah, luar biasa. Keren banget ini. Sekarang kita dengarkan pandangan dari Ibu. Boleh. Kalau misalkan dari saya sih, apalagi guru dan teknologi, sebenarnya dengan adanya teknologi itu guru pun terbantu dengan majunya teknologi, Iya, mungkin betul. kan ya. Apalagi yang namanya Google gitu kan, yang nggak mungkin kita menutup kayak kita nggak butuh Google nih, nggak mungkin, karena kita juga untuk mencari bahan ajar, bahan pendidikan anak-anak untuk kedepannya juga kan pasti dengan Google. Tapi balik lagi, ketika anak misalkan nih membaca dari Google, mendapatkan informasi dari Google, itu kan pasti masih mentah. Iya betul. Nah, Masih betul, mentah betul. banget. Anak belum tahu apa-apa nih. Nah, kita sebagai guru, apalagi guru itu istilahnya orang tua kedua. Iya, betul. Anak-anak pasti bakal lama banget di sekolah Iya. berinteraksinya dengan guru. Nah, kita sebagai guru ketika anak menelan mentah-mentah informasi, itu kita perbaiki, kita lurusin nih si kesalahan anaknya. Mungkin dari informasinya yang dia terima. Jangan dulu dijudge, karena kalau misalkan anak sudah dijudge, itu untuk percaya ke kitanya bakal berkurang. Sedangkan kita harus mendapatkan kepercayaan anak. Gitu. Kalau saya sebagai guru, ini informasi Google atau media sosial atau mungkin teknologi itu sangat membantu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Iya benar. Oke, tapi pernah nggak ada teknologi atau media sosial yang pernah Ibu Bapak gunakan sebagai bahan aja? Atau misalkan pakai TikTok nih, joget-joget misalnya, atau Instagram mungkin, atau YouTube atau apapun itulah tentang teknologi. Ada nggak yang pernah digunakan oleh Pak Rido mungkin? Kalau untuk media sosial sih belum sih selama Oke. ini, belum pernah menggunakan media sosial untuk media pembelajaran secara langsung gitu. Tapi ya memang kayaknya saya pribadi juga harusnya mencoba untuk belajar ke situ gitu, Iya. mencoba media pembelajaran. Hal-hal yang baru. Ya hal yang baru seperti itu sih, kayak gitu sih. Cuma sejauh ini mungkin dari segi platform udah lumayan banyak Iya, digitalnya kali ya. banyak digitalnya sih, ya. Betul. Mungkin dari Ibu? Kalau Ada dari yang pernah saya, digunakan? anak-anak pernah menggunakan media sosial. Mereka juga harus belajar nih tentang teknologi zaman sekarang, jangan sampai tertinggal gitu Ya, kan ya. betul. Makanya saya selalu mencoba untuk mungkin dari TikTok. Oh, iya. Kan Wah, anak TikTok. zaman sekarang bisa lepas dari TikTok, nah, JJ dulu. Saya nggak punya TikTok juga. TikTok itu udah kayak jadi konsumsi semua orang Iya sekarang ya. betul banget, karena kita tidak bisa mungkin nggak boleh pakai TikTok ya, nggak bisa. Benar. Nah, coba kita cari di banyak banget edukasi yang kita terima dari TikTok gitu kan ya, mungkin dari Esbrikin, ilmu yang baru, betul nggak sih? Terus juga anak-anak belajar dari YouTube. Ya, betul. Ya, betul gak sih? Karena betul. TikTok, YouTube, Google itu nggak bisa kita jauh-jauhkan ya dari anak. Seperti itu. Iya kalau sih. misalnya. Iya, jadi pasti selalu ada good and bad Iya, ya. iya, iya. Gimana balik lagi ke kita sebagai guru? Gurunya. Ya, betul. Di
selain mau nggak mau kita harus. Beradaptasi. Ya. Oke. Cuman mungkin ya effortnya kita cuma meminimalisir dampak jeleknya aja kan ya. Hal negatifnya yang Tapi kau main TikTok juga? suka saya kayak dulu kalau kayak gini keren. Bener Aduh, ya. Jangan-jangan maksudnya. Tapi pernah gak sih kalian tuh bikin apa namanya suatu pembelajaran dalam TikTok? Sejauh ini penelitian saya pakai TikTok, Pak. Oh, kalau untuk penelitian saya Ya. juga, maksudnya kalau dalam hal penelitian sama sih, maksud pakai media digital. Cuman kalau untuk saya ngisi di dalam platform itu, kayak misalkan saya menjelaskan sesuatu, saya belum sepercaya diri itu gitu. Oh, Iya, iya. belum jadi kreatornya Ya, gitu. belum Jadi jadi kreatornya gitu. Tapi saya Masih pernah, Pak, konsumen. di TikTok tuh ada kayak yang nge-live nih, Ya. Bapak, dia ngajarin tentang matematika, tentang IPA dan Iya, IPS. benar-benar. Dan mungkin itu juga bisa menjadi manfaat bagi penonton yang tadinya suka lihat joget-joget gitu Ya. kan. Jadi belajar. Nah, ada Ya. edukasinya sedikit lah. Tapi kalau misalkan TikTok bisa digunakan dengan baik, mungkin akan bisa membawa manfaat sih daripada yang joget-joget gak jelas. Oh, jangan dijejekan. Nah, selebih baiknya kita. Jeje itu apa ya? Oh, Jenak, jeduk. oh, jenak itu. Jenak. Lebih baik kita. Pernah lihat TikTok Ya, jadi sebenarnya kalau aku sih kalau boleh berdasar kayaknya bukan masalah what-nya kan ya, bukan Iya. masalah apanya. Platform apapun tapi how-nya gitu ya. Nah, Mau itu. platformnya ini atau itu, Iya. tapi kalau kita gunanya buat ini mah ya oke-oke aja sih. Hal yang positif lah. Iya, iya. Gitu. Ngomong-ngomong Pak, kemarin ada tuh ngelewat video Bapak lagi jeje. Saya lihat FYP juga. Kan kemarin saya dari Oh, bapaknya punya kembaran. Kemarin. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Mungkin dari Bapak nih, bagaimana pandangan tentang sistem pendidikan sekarang? Mungkin kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka ya? Oh ya. Yang sebenarnya kan kurikulum 13. Nah, berarti ada peralihan. Nah, menurut Bapak, Ibu Bapak, kurikulum mereka ini bagaimana? Duh, agak berat Asik ya. nih. Yang merdeka. Untuk dibahas. Ini jujur agak berat sih ya Oke. untuk soal Sudah mulai kurikulum masuk. ini ya. Sudah mulai masuk ya. Bener di Masih keluar. Nanti tahu kan? Oke. Benar-benar berarti kan boleh mau duluan. Nggak apa-apa, Oh ya. nggak apa-apa. Kalau secara sistem sebenarnya setiap negara kan punya kurikulumnya masing-masing. Betul. Ya, betul. Seperti Pak Nadiem sudah membuat kurikulum ini sesempurna mungkin. Ya. Ya. Mencoba untuk sesempurna mungkin. Memang mungkin pasti ada evaluasi di jalannya gitu. Yap. Menurut saya sih untuk kurikulum merdeka itu memang sudah bagus sih dalam hal gini. Setiap anak punya fasenya masing-masing. Setiap anak tidak bisa diajarkan bahwa yang A dengan yang B itu sama, nggak bisa. Setiap A punya pribadinya masing-masing, yang B punya pribadinya juga masing-masing. Gak mungkin dia udah bisa loncat duluan, yang B belum bisa loncat duluan, maka dikasih ujian yang sama, kan nggak bisa kayak gitu. Yap. Nah makanya menurut saya sih kurikulum yang secara kependidikan, secara ke anak-anak itu kurikulum merdeka udah bagus. Hanya saja Oke, itu okay. Apa nih hanya? Nah, di sini nih. ini dia, mungkin ini ya. Tapi untuk jujur saja, untuk secara administrasi mungkin itu ya yang dialami oleh semua guru. Oke. Kebanyakan guru ya. Iya, iya. Kita bukan hanya sekedar mengajar, mendidik, kita juga disibukkan dengan semua administrasi yang ada, RPP dan lain-lain. Tapi emang sebenarnya itu bagus sebenarnya untuk guru itu sendiri, bahwa kita memang harus nge-plan setiap kita mau ngajar ini, kita plan ini dulu, karena kan Yeah. guru juga sutradara dalam kelas kan. Betul. Kayak itu. Cuman memang mungkin kalau saya pengen sih si kurikulum ini menyediakan sebuah platform. Sebenarnya udah ada platformnya, cuman lebih banyak pelatihannya saja untuk guru-guru untuk menggunakan platform itu lebih dimudahkan lagi gitu. Kayak gitu. Kayak misalkan akun belajar memang guru-guru sudah ada, tapi ada beberapa siswa yang belum bisa masuk ke akun platform tersebut gitu, sehingga tidak sulit untuk memulai teknologi ini untuk lebih maju lagi gitu. Oke. Itu sih, itu aja sih. Ini pandangan yang Luar biasa. luar biasa nih soal memang masih banyak Ya. perdebatan ya soal Tentang sistem kurikulum. pendidikan. Karena gini, kalau misalkan biasanya kalau ganti menteri kita ganti Kurikulum. sistem lagi kan, Iya dong. Kurikulum aja lah. Yang, itu yang sangat membuat kita guru Iya. menjadi bingung. Ketika kita sudah menerapkan kurikulum 13 misalnya, Iya. ganti menteri otomatis ganti kurikulum. Kurikulum, ya. Kalau sejauh ini, kalau misalnya dalam sejarah, kurikulum memang sudah banyak dirubah kan? Dari Iya. tahun 19 berapa gitu, sampai Betul. sekarang 2013. Nah dari semua itu masih tetap sama Pak.
outputnya, cuman yang ditekankan mungkin kalau sekarang lebih ke digitalisasi, Ya. lebih ke ikut dengan perkembangan zamannya sih. Karena eranya udah Nah, modern. betul. Soalnya kalau misalnya menggunakan yang tahun Dulu, ya. 90-an kan, otomatis masih belum tidak efektif lah Iya, iya. diterapkan sekarang. Ada sesuai dengan Tidak perlu. Mungkin someday nanti kita ngajar udah pakai hologram. Baik. Pakai VR, Pak, pakai VR. Jadi kita nggak usah ke sekolah gitu kan, pakai VR. Muridnya sambil tiduran. Oke, gimana nih pandangan menurut Ibu soal fenomena ini nih? Sebenarnya balik lagi sih ya, mungkin betul setiap ganti menteri ganti Ya, betul. kurikulum mungkin ya. Ya. Tapi balik lagi kita ambil positifnya aja, pasti Ya. kita juga pingin yang terbaik ya Yap. untuk anak-anak. Tapi kalau menurut saya jangan dibawa ribet. Ya. Itu sih sebenarnya jangan dibawa Benar, ribet. Iya, benar. Kita ambil positif, oh mungkin mau diganti juga, oh ini ada baiknya nih Ya, gitu betul. kan ya. Itu tergantung balik lagi ke diri kita. Kita sebagai guru pasti harus multi talent banget, Ya. harus bisa ini bisa Betul. itu, betul gak sih? Iya, benar. Betul. Khusus banget ya, kayak guru SLB dan SD ya. Benar. Jadi Dituntut sama segala bisa kayak gitu. dituntut, kayaknya semua guru harus dituntut segala bisa gak Iya, sih? benar. Iya, betul. Betul. Makanya kalau misalkan lihat lagi ke kurikulumnya juga udah cukup bagus. Tapi kan kalau misalkan kita sebagai yang di lapangan balik laginya apa ke anaknya Iya. butuh apa? Iya, betul. Ya kan. Kalau misalkan kita paksa dengan kurikulum merdeka, tapi dia nggak bisa nerima materinya, nggak bisa nangkep apa yang kita ajarin juga percuma. Iya, iya. Iya, betul. Jadi udah sih balik lagi ke gurunya dan anaknya juga butuhnya apa kalau Iya. saya. Jadi benar. Mungkin karena kayaknya semua kebijakan tuh dibuat atas dasar pertimbangan yang ideal kali ya. Iya. Ya. Cuman yang jadi problemnya tuh mungkin ya di masa penyesuaiannya aja sih kayaknya. menyesuaikannya. Karena mungkin karena susah, bukan susah tapi kayak ini kita udah coba pelajari yang A nih, Iya. tiba-tiba diganti B. Oke, kita pasti harus belajar yang B. Tiba-tiba diganti lagi C. Iya, iya, Kita benar, sebagai benar. guru, ini sebenarnya gimana sih? Iya, gitu. Pas di lapangannya ya sama aja si intinya. Pasti ada momen shocknya dulu Iya. lagi. Duh, gimana nih? Apalagi administrasi gitu Iya kan. betul. Sebenarnya sih saya juga untuk yang itu sebenarnya tadi pagi tuh ya sebelum datang ke sini tuh kepikiran gitu. Sebenarnya kenapa sih harus kurikulum tuh berganti-ganti terus Oke. gitu kan? Apakah memang setiap manusia di Indonesia, khususnya di Indonesia, apakah disiapkan untuk regenerasi Oke. ganti apa namanya? Ganti menteri, bukan? Menteri. Gitu. Apakah memang disiapkan untuk itu? Itu kan sebuah pertanyaan besar yang sebenarnya saya juga pertanyaan besar untuk saya sendiri. Apakah memang di Indonesia itu disiapkan untuk itu gitu? Apakah kita tuh makanya semua guru harus dituntut inilah mulai dari A sampai Z-nya harus ngerti kurikulum lah, harus ngerti ini. Apakah memang akan ada kedepannya seperti itu gitu? Tapi sebenarnya itu tuh bagus juga untuk regenerasi sebuah organisasi negara gitu kan. Itu bagus juga sih sebenarnya. Jadi setiap kurikulum tuh selalu ada evaluasi. Itu bagus juga sebenarnya. Sistemnya bagus. Bagus. Ya. Nah, Tapi ngomong-ngomong, bagus gak menterinya? Alhamdulillah bagus. Bagus ya, luar biasa ya. Karena Dia menteri sekarang basicnya bukan pendidikan, Pak. Ya, betul. Iya, bukan pendidikan kan. Nah, apakah itu menjadi suatu permasalahan atau tidak? Ya, menurut Bapak oke, maksudnya fine aja nggak sih kalau misalkan menterinya, Bukan dari basic pendidikan. iya backgroundnya bukan Ini pendidikan. ya. Dia rada ini ya. Iya. Ini yang Boleh kan pandangan. saya tutup mulut saya? Boleh ngomong dari gua. Soalnya Dari dulu, belakang aja. nah, soalnya dulu pernah ada perbincangan dari dulu. Kenapa sih bukan dari basic pendidikan? Kenapa bukan dari basic pendidikan yang Iya, mungkin kenapa? lebih tahu tentang pendidikan? Kenapa nggak Pak Anies aja Nah, gitu ya? betul. Iya, Pak. Iya betul. Kenapa gak pada itu aja? Nggak dong. Apa ya sebenarnya memang kita tuh mengharapkan semua dari basicnya tuh pendidikan gitu Ya, ya. dengan harapan mungkin Ya, dia dengan lebih harapan. hatam mungkin. Ya betul lebih hatam. Tapi alhamdulillahnya Pak Nadiem juga kan membawa Ya, perubahan ya, juga secara benar, teknologi. benar. Kebetulan basically dia sebelumnya adalah CEO dari Gojek. Gojek sendiri. Sensor nggak sih dari sini? Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Oke, kita ulang ya. Nanti boleh. Iya itu ya. Oke. Ini juga itu. Dari CEO salah satu transportasi online. Oh iya. Nah, gitu. Nah, jadi digunakanlah keilmuan dia dalam teknologi Oke. masuk ke dalam ranah pendidikan. Sebenarnya sih
basic orang tua saya juga sebenarnya kan pertanian, tapi masuk ke ranah pendidikan. Sebenarnya semua itu menurut saya pribadi itu adalah satu kesatuan sih, mau dia basicnya apapun, selama dia hidupnya itu turun ke pendidikan, is okay gitu. Karena pasti ada perubahan dari dia. Selama itu baik untuk negara kita, ya oke aja sih. Iya menurut saya. betul. Jadi maksudnya yang kita bisa nilainya lihat produknya aja. Iya, Gitu. Kalau dikira produknya oke aja sih Iya, sebenarnya gitu. Produknya udah oke. Iya produknya. Ini mah memang karena produknya lagi masa adaptasi. Iya betul, banyak sekali juga sebenarnya kurikulum Merdeka lagi banyak diomongin ya, Iya. oleh para pakar ini ya. juga Iya. dari Kaseto dan lain-lain. Mungkin kita juga nggak tahu pas pertama kurikulum sebelumnya yang kurikulum 13 mungkin ada masa-masa risaunya dulu ya, ketika kurikulum itu baru. Kayaknya saya tahu tuh kenapa dinamain kurikulum merdeka. Kenapa tuh? Karena untuk Indonesia maju ke depan. Oh ya. Kan kita udah merdeka. Iya, betul, Tinggal betul. maju ke depan. Ya. Semoga lebih merdeka secara berpemikiran. Bukan secara wirausahanya gitu ya. Oke, wih, menarik banget ya ini ngobrol sama dua narasumber hebat ini. Ini ada lagi. Iya. Mungkin selama ibu bapak mengajar, apa sih tantangan terbesar yang bapak dan ibu rasakan selama menjadi seorang guru? Mungkin dari ibu dulu deh. Yang kayaknya lebih harus Lebih banyak tantangannya. Boleh deh dari ibu. Kalau dari saya sih tantangan terbesar adalah sabar. Oh, iya. Betul gak sih? Karena Ya, kalau sih, misalkan pasti sabar kita banget ya. udah agak sabar semuanya ancur. Oh iya. Betul itu. Betul gak sih? Berarti nggak boleh setipis tisu ya? Ya, tidak boleh setipis tisu dibagi tujuh lagi. Dilarang-larang. Bahaya. Tipis tisu dibagi. Dibagi lagi udah 7 dibagi lagi juga bisa. Karena kalau misalkan kita udah sabarnya udah hilang, emosionalnya tuh kita bakal nggak terkontrol guys. Iya benar-benar. Bijaksananya juga jadi pudar gitu. Iya, gitu sih kalau menurut saya. Iya, itu kayak jadi mesinnya guru tau. Mesinnya guru itu Sabar. harus sabar. Modal utama. Ya sabar, kelas kayaknya. Tapi ibu pernah selama aja pernah marah banget ya sampai ngamuk gitu. Oh gitu. Ya pernah gak? Kalau saya sih sebenarnya bukan ngamuk, nangis. Cewek berarti nangis. Iya kan, karena perasaan nggak boleh. Gitu kan sampai nangis. Karena kalau misalkan kita mungkin di anak ABK gitu kan ya, mau kita marah atau ngamuk pun mungkin betul. mereka nggak ngerti. Iya, gitu. benar. Benar gak sih? Yang ada kita nanti anaknya jadi bingung. Kalau misalkan dia bisa bicara gitu kan, ibu kenapa gitu kan ya. Ya kan, lebih kayak mungkin kita lebih nangis, nggak boleh kayak kuat gitu kan ya, lebih bukan ngamuk lagi sepertinya ya, tapi nangis kalau menahan Tapi marah-marah juga nggak jadi solusi sih ya. Iya, marah juga nggak jadi Malah jadi solusi. ngembangin masalah. Iya, malah jadi nanti kalau udah marah, kita udah dingin, tadi anak sakit gak ya, kita omongin lagi dari marah kita. Iya, betul. Jadi lebih baik kita diam dulu, kita rehat dulu, misalkan cari udara segar dulu nih kalau saya ya. Terus baru kita nanggepin. Daripada kita lagi panas, terus kita omongin karena nggak baik. Oke. Benar. Karena puncak kesabaran itu bijaksana gitu. Bisa. Bisa aja. Jangan bijaksana. Oke, sekarang dari Pak Ridho. Bentar. Makan dulu dong. Aduh, gimana saya makan dulu. Sambil ngopi. Sambil ngopi yuk. Nih, menurut Bapak gimana nih? Tantangannya apa sih? Mungkin di momen yang sampai hampir mau, aduh, udah nih give up nih gitu. Ya, saya menyerah. Gitu kan. Pernah sih ada momen kayak nyerah kayak gitu ya, pengen nyerah karena capek aja gitu yang ngajar. Kenapa sih lebih ke titik poinnya ke mendidik tuh kenapa sih seberat ini gitu? Kenapa kita mendidik itu? Berarti memang sebagian besar tuh capeknya tuh ke mentally ya, Iya, bukan mental. fisik. Sebenarnya bukan fisik sih, sebenarnya kayak kok capek banget ya, gitu ya. Tiba ada momen juga dimana kita harus marah tapi kita nggak bisa, betul tadi. Iya, benar. Bisa kita mau meluapkan semua juga dalam kelas, nggak bisa kayak gitu. Kita kan profesi yang dituntut, nggak boleh bawa masalah ke dalam kelas. Profesional. Apalagi zaman sekarang guru marah sedikit tuh Harus hati-hati ya. Harus nggak hati-hati oke lah banget pokoknya. kan. Gitu kan. Sangat tidak recommended. Iya, itu kan kayak kita marah dikit, takutnya salah kayak gitu kan. Viral ya bisa dicek. Oh iya. Banyak. Banyak banget banget lagi yang kasusnya kayak gitu kan. Ya itu aja sih sebenarnya, lebih ke capek ke mental aja sih. Kayak kita yang juga harus lebih banyak
ngaji diri. Iya. Oh, Gitu. iya. Lebih ngaji diri sih. Oh ternyata anak ini kayak gini, anak kayak gini, kayak gini. Betul tadi bahwa kita itu nggak bisa menyalahkan salah satu orang, menyalahkan sistemnya nggak bisa. Bener. Itu mah memang basically kita aja yang belum bisa menerima diri kita sendiri Oke. bahwa kita adalah pendidik gitu. Iya. Iya, ya betul. Gitu kan, bahwa kita pendidik. Oh di saat kita sudah sadar bahwa kita pendidik, oh kita harus kayak gini, kita harus seperti ini, kita nggak bisa melakukan hal itu dan hal itu, kayak gitu aja sih. Jadi buat para murid di luar sana ya, sayangilah guru kalian. Betapa luar biasanya guru kalian ini. Kami menyayangi kalian. Ya, Betul. mungkin walaupun cara sayang kita beda-beda kan. Ya, bener. Kayak gitu. Pada intinya semua guru tuh pasti tujuannya tuh pengen muridnya Berhasil. berhasil, Pengen progres kita- aja gitu, Iya. dengan segala dramanya di dalam. Iya. Pengen siap anak didik kita siap di masyarakat. Ya. Ya, itu Betul. sih. Luar biasa. Wah, guru tuh memang the best ya. Kayaknya kalau memang harus ada penghargaan tertinggi itu harusnya sama guru deh. Sepakat. Misalnya semua orang pasti melewati guru tuh. Pahlawan tanda jasa. Tanpa jasa kalau orang itu. Pelan-pelan. Tanpa jasa. Kalau ya. kan aja jadi pamrih. Oke, luar biasa banget. Asik banget nih obrolan kita hari ini. Lanjut nih, ini yang Boleh, boleh. mungkin yang terakhir. Ya, ini Atau terakhir. mau lagi boleh. Mungkin dari ibu bapak setelah tadi memberikan pandangan juga perspektif nih. Nah sekarang adakah harapan atau pesan untuk pendidikan atau untuk guru-guru yang lainnya Nih. dari ibu bapak sendiri? Sebagai Selaku sudut pandang penutup Nah, kita di betul. podcast hari ini nih, apa sih ya? Apa namanya? harapan Pesannya, dan pesan. Harapan. Harapan. Khususnya untuk profesi guru di Indonesia dan Pendidikan. Iya, dunia pendidikan. Banyak sudut pandang sebenarnya. Jadi kalau pandang sudut pandangnya banyak. Banyak sudut Ini pandang. ini kok unek-unek nih. Lebih ke emosi kita gelap gitu. Sebenarnya sih harapannya sih secara sistem kita pastikan belum sempurna juga ya. Ya. Kita juga harapannya sih kita bareng-bareng semua guru yuk kita satu suarakan bahwa kita ini pendidik, kita ini manusia yang memang oleh Tuhan memang diberikan amanah untuk mendidik. Ya. Yuk kita bareng-bareng buat menyelesaikan PR anak generasi yang sekarang yang memang wah banget gitu. Yap. Butuh ekstra sabar, ekstra mentalnya harus kuat banget anak sekarang. Yang walaupun memang lagi disentil banget kita kan mental illness Iya. dan hal-hal kayak gitu-gitu. Yuk kita guru-guru lebih kuat lagi. Apa namanya? Syaratnya lebih kuat lagi buat ngajarin anak-anak, lebih sabar lagi. Walaupun kita tahu lah ya, guru itu walaupun secara apa namanya salary mungkin nggak sebesar dengan profesi yang lain. Yap. Tapi mungkin profesi kita memang bukan untuk duniawi gitu. Ya. Ya. Profesi kita tuh memang yang untuk disiapkan untuk akhirat nanti gitu. Kayak gitu sih. Harapannya sih semua kita satu suara aja untuk itu. Iya. Baik. It's a God's way gitu. Ya. Good. Thank you. Iya. Selanjutnya gimana nih pesapan? Harapannya gimana ya? Saya sih harapannya jangan pernah menyerah aja sih. Oke. Karena betul kata Bapak Ibu, Ya. mungkin memang pekerjaan kita, profesi kita bukan untuk duniawi ya. Ya. Oke. Pasti untuk mungkin balasannya akan dibalas oleh Tuhan berlipat-lipat Ya. ganda. Amin. Karena contoh kecilnya ketika kita melihat peserta didik kita, siswa kita berhasil dan sukses itu ada kebanggaan. Ya. Betul nggak sih? Benar. Ketika misalkan contohnya kita nggak bisa baca, terus akhirnya dia bisa baca, itu kan suatu Wah. keren Ya, banget. sama ya. juga. Iya, benar. Jadi walaupun mungkin ada istilahnya guru tidak disejahterakan, ya it's okay mungkin kan ya. Tapi kita lihat mungkin betul tadi di akhiratnya kita bakal mendapatkan kayak pahala Ya. atau mungkin imbalan yang lebih dari itu. Ya. Yap. Harapannya kita semoga semua diberikan kesabaran dan kemudahan untuk Ya. segala apapun itu. Wih, Itu sih. terima kasih. Dan satu lagi, diperhatikan. Boleh ya, boleh ya. Kalau tidak ada dokter dan profesor dari Iya. guru gitu kan. Ujian pasti berasal dari guru. Iya. Mungkin kalau lebih disejahterakan lebih bagus juga ya. Iya. Oke. Iya. Cuman soalnya kebahagiaan sendiri itu tuh udah jadi imbalan Iya, sendiri gitu betul. ya buat kita sebagai Tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata Iya manusia. betul itu Iya. tuh. Kalau murid kita bisa tiba-tiba, oh ternyata anak ini ternyata dulu kayak gini loh. Iya. Tiba-tiba, ih kok kamu udah bisa naik motor? Ih, Ya. kok kamu pernah saya juga punya murid gitu, ABK kebetulan SMA lagi gitu. Pas ngeliat pernah ketemu di salah satu acara, ngeliat dia ternyata udah bisa naik motor dan dia kuliah mandiri gitu dari rumahnya ke tempat kuliah pulang, dia ikut sesuai dengan lingkungan apa namanya masyarakat
Yang normal kita kan. sosial, ih keren banget gitu ya. Nah, gue ternyata bisa kayak gitu, saya bisa kayak gitu. Keren gitu. Keren banget. Luar biasa banget. Luar biasa, obrolan hari ini sangat berbobot sekali ya. Babat bibit bobot. Insya Allah. Keren banget dengan sudut pandang yang keren dari kedua narasumber kita sebelumnya, dan terima kasih banyak nih Ya, udah mau sharing soal sudut pandangnya, opininya yang semoga apa banyak ngasih kebaikan buat para pendengar dan sobat cerita di luar sana ya. Betul. Oke deh. Ya mungkin itu jadi ending dan penutup podcast kita pertama hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak Ridho Dan Ibu Alisa. Terima kasih banyak. Sudah diundang. Ya, semoga sukses selalu ya, dan yang pasti selalu happy terus. Next kalau diundang hadir lagi ya. Oke ya. Berbincang lagi, mungkin topiknya kita berubah nanti ya. Oke, betul. Oke deh, sekian dari kita sobat cerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya. Bye. Bye. Oke, thank you banget. Foto kan? Ya. Ya Allah. Anda kenapa menanyakan sistem pendidikan? Tolong gitu.